Selamat sore, saya ada di Museum Keris Bapak Basuki Teguhwono di Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Kalioso, Gondangrejo, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Dan ini merupakan bangunan di tengah-tengah desa yang agak terpencil lah, tetapi ternyata di sini merupakan warisan budaya bangsa dari seluruh Nusantara, terutama adalah alat-alat persenjataan pada zaman dahulu. Dan sekarang kita mendengarkan orang yang sedang bekerja untuk membuat pendok keris, tangan maupun barongko itu tempat untuk meletakkan sarung keris. Ini mohon maaf, saya hanya menyampaikan dari segi pengalaman saya kalau saya mencoba menelaah apa yang menjadi daya tarik keris pada masyarakat internasional. Sebetulnya ada beberapa fase, Pak. Yang fase pertama itu justru memang pada aspek teknologi. Jadi bahwa teknologi mencampur beberapa jenis logam, terutama adalah jenis besi, baja, dan nikel, kemudian menghasilkan motif pamor, itu memiliki karakteristik yang khas dibanding dengan karakteristik seni tempa dari Timur Tengah atau yang dikenal dengan istilah tempa damas, di mana dianggap bahwa segala sesuatu terkait dengan teknologi yang dicapai itu sangat tinggi, tapi peralatannya dianggap sangat sederhana. Jadi capaian itu dianggap sesuatu yang dalam tanda petik itu luar biasa, dan sebetulnya dengan peralatan yang sangat sederhana itu tidak mungkin dicapai begitu. Nah, dari ketertarikan teknologi yang mampu menghasilkan suatu karya cipta berupa keris itu dalam fase pertama ini, kemudian di era berikutnya itu lebih mengejar pada aspek yang disebut keindahannya, estetikanya. Kalau kaitannya dengan teknologi itu sebelum tahun 80-an. Nah, tahun 80-an sampai tahun 2010 itu lebih dominan pada keris-keris dari aspek keindahan dan sejarah. Jadi keris yang indah dengan tinatah yang bagus, dengan pamor yang sangat indah, kental dengan sejarah, itu memiliki nilai yang sangat tinggi buat mereka dalam mengapresiasi. Semenjak tahun 2010 itu ada perubahan, di mana keris-keris yang lebih mencerminkan aspek kultural itu menjadi lebih kuat. Jadi masyarakat Barat itu selalu bertanya-tanya kenapa keris itu menjadi identiti etnik-etnik tertentu, kenapa bisa menjadi bahasa sosial atas masyarakat penggunanya dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain, semenjak tahun 2010 itu selain dari aspek kultural itu juga diterima yang disebut dengan istilah keris fine art. Fine art, jadi lebih pada pengembangan estetika. Kalau dulu itu teknologi, kemudian keindahan karena aspek historisasinya. Nah, sekarang itu justru justru pengembangan lebih pada aspek estetikanya, tapi sedikit meninggalkan aspek kulturalnya, Pak. Itu yang sudah mulai diterima. Jadi kadang-kadang di dalam konteks menilai tidak lagi berdasarkan kaidah tradisi, Pak. Keris-keris fine art sekarang itu kadang-kadang dipakai nggak nyaman. Ukurannya mungkin lebih besar, bentuk warangkanya mungkin sudah ada sedikit perubahan dan ukurannya sudah tidak lagi baku, tapi mengejar aspek keindahan. Nah, di sisi yang lain juga seringkali disebut dengan istilah keris ini, Pak, kontemporer. Jadi sekarang banyak sekali orang membuat keris-keris itu dengan kaidah sebagai tanda atas peristiwa. Jadi saya pernah menulis buku tentang keris kontemporer itu, misalnya keris yang dibuat tanda
tentang terjadinya tsunami Jepang. Itu sudah dibuat sebagai sebuah keris, Pak, dan itu oleh masyarakat Indonesia dan banyak diambil oleh masyarakat-masyarakat di luar Indonesia. Tsunami Aceh, banjir Jakarta, terus kemarin yang juga cukup fenomena ya tentunya adalah kaitannya dengan wabah COVID dan sebagainya. Itu. Nah kemudian masyarakat internasional itu bagaimana memandang keris berdasarkan kultural mereka? Memang mayoritas masyarakat dari Jerman dan sebagainya lebih memandang keris itu dari perspektif teknologi, Pak. Itu tidak pernah bisa lepas ya. Akar mereka melihat keris itu sebagai sesuatu benda yang bersejarah, punya nilai tinggi, itu selalu dilihat sejauh mana kematangan tempat, bagaimana teknologi yang dipakai, gitu, aspek teknologinya. Tapi masyarakat Belanda itu lebih senang melihat keris itu aspek sejarahnya, Pak. Oh, ini keris yang pernah dipakai oleh Ontong Suropati. Ini keris yang mencerminkan Tangguh Majapahit. Tadi saya Ini tanyakan keris Kiai Cukat, nah, gitu-gitu. Oh, ini Macan Birowo dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu nilai plus bagi masyarakat Belanda, Belgia dan sekitarnya. Tapi kalau Jerman, Perancis itu lebih ke teknologi, Pak. Nah, masyarakat Amerika itu justru lebih multi, Pak. Jadi mereka bisa mengapresiasi keris dalam banyak perspektif begitu, baik dari perspektif sejarah, seni, teknologi, itu mereka bisa rangkum semua. Nah justru yang unik adalah masyarakat dari Timur Tengah. Jadi ada kerinduan soal bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu menurut perspektif mereka, seperti di Iran, kemudian sampai ke Serbia dan sebagainya, bahwa itu tidak bisa lepas dari campur tangan Ottoman pada waktu itu. Iya, betul. Walaupun ini masih hipotesa ya Pak ya. Iya. Tapi mereka merasa bahwa budaya seni tempa keris itu juga ada kaitannya dengan mereka. Iya betul. Sehingga waktu saya pernah pameran itu dikatakan bahwa Zambia itu adalah pisau yang mencerminkan tentang strata sosial tinggi bagi masyarakat atau kerajaan Ottoman. Nah itu berkembang di Jawa dan itulah yang di Jawa dikenal dengan istilah Lawi, Pak. Itu juga kadang-kadang juga disebut Zambia juga ya, tapi bahasa lokalnya Lawi. Dan itulah kemudian mereka memandang bahwa keris itu begitu mampu beradaptasi tentang perkembangan Islam di tanah Jawa. Oleh karena itu muncul Warang Kawulan Tumanggal, kemudian rerajan terkait dengan motif-motif tulisan atau aksara Arab misalnya begitu. Nah itu buat masyarakat Timur Tengah merupakan sesuatu yang luar biasa dipandang sebagai satu ikatan atas hubungan kultural dan hubungan politik pada masa yang lampau. Gitu. Agak sedikit berbeda-beda Pak anunya memang masyarakat memandang keris, tapi tentunya secara umum memang hampir sama ya Pak ya, tapi ada kecenderungan seperti itu. Tapi luar biasa tuh kalau Timur Tengah bisa menggabungkan kultur histori ya. Iya. Itu berarti ada ikatan, apakah itu keagamaan. Iya. Kalau dengan Cina Jepang gimana? Cina Jepang itu satu negara yang menurut hemat saya sebetulnya banyak masyarakat yang sangat menyukai keris Pak, tapi agak ada kesulitan di dalam mengapresiasi untuk dibawa ke negaranya, karena negara itu menutup untuk adanya senjata tradisional yang masuk ke Jepang, khususnya adalah keris Pak. Iya. Jadi ya sebenarnya tidak hanya keris ya, tapi maksud saya adalah pedang dan sebagainya itu mereka tidak bisa menerima. Jadi benda yang berupa senjata itu sulit sekali masuk Jepang Pak. Nah kalau Cina sementara ini cukup banyak Pak yang mengapresiasi untuk ke Cina. Dan dari pengalaman saya justru mereka memilih keris-keris yang memang dalam strata yang lebih tinggi. Jadi dari segi kualitas, dari segi pola garap dan sebagainya itu stratanya lebih memilih yang keris yang terbaik lah begitu. Selalu mintanya seperti itu. Itu rata-rata mereka juga memandang bahwa
Ya ini Pak Nyun Sewu ya, kadang-kadang itu tetap ada pengakuan-pengakuan atas historisasi masa silam. Bahwa banyak pengusaha-pengusaha Tionghoa yang punya nama besar di tanah Jawa ini, di Nusantara ini, yang juga lekat dengan kerisnya. Jadi banyak saudagar-saudagar Cina itu menunjukkan tentang eksistensi keberadaan keris. Contoh saja Pak, dalam pandangan masyarakat Jawa, yang namanya Kemalo Bang Gincu itu identik untuk strata Pangeran Anom, istilahnya strata pangeran lah Pak di Keraton Surakarta. Tapi dalam cara pandang masyarakat Tionghoa mengatakan, lo itu identitas dari para saudagar kami. Saudagar kaya itu kemalonya, pendoknya kemalonya emas. Kerisnya itu selalu dibuat kemalo merah. Merah itu dari kata Bang Gincu. Nah, dalamnya emas. Karena kita pengusaha kaya mau menunjukkan kekayaannya juga tidak baik karena ada sentimenisme soal etnik pada masa itu. Nah, oleh karena itu ditutup dengan warna merah Pak, dari gincu. Nah, gincu itu kan strata warna tertinggi bagi masyarakat Tionghoa di tanah Jawa, di Nusantara. Nah, demikian juga sunggingan-sunggingan Pak. Banyak warna sunggingan itu yang mengacu dengan misalnya prodomas yang menggunakan jenis-jenis prada dari Cina dan sebagainya. Nah, itu akan mencerminkan bahwa oh ini loh, budaya Cina pun diterima di Jawa, gitu Pak. Gitu. Walaupun saya belum menjumpai satu keris pun yang terdapat misalnya tulisan Cina. Itu belum pernah Pak saya jumpai. Kalau Arab ya? Kalau Arab sangat sering Pak, sangat banyak kalau Arab. Kalau India gimana? India, simbol-simbol India banyak Pak. Tentang Garuda, tentang apa namanya Ganesha itu sering sekali kita menjumpai. Tentang konsep kura-kura itu banyak sekali kita menjumpai Pak. Tapi kalau aksara Cina tidak kita menjumpai.